Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di luar nalar sama gua Agung. Kali ini kita kedatangan satu teman kita yang mau cerita tentang pengalaman horornya. Oke, sudah ada di sini. Halo Bang. Dengan Bang siapa ini? Nama saya Purnama Alam. Oke, Purnama Alam panggilnya Alam. Alam. Cerita pengalaman apa yang dialami nama Bang Alam nih? Pengalaman waktu di mana ya? Waktu di Bali sih terutamanya itu yang paling serem. Oke. Kalau boleh tahu nih, kasih spill sedikit ceritanya tentang apa nih Bang? Jadi ceritanya tentang waktu itu tuh saya singkatnya saya pernah ke Bali. Di Bali itu kurang lebih 1,5 tahun. Nah itu saya pernah berjumpa sama sesosok ya, sesosok ibu-ibu yang mungkin ya itu di luar nalar menurut saya. Oke, di luar nalar ya. Oke, sobat di luar nalar, cerita apa yang dialami oleh Bang Alam, kita akan simak setelah yang satu ini. Ya, sobat di luar nalar, sekarang kita dengar cerita lengkapnya dari Bang Alam. Oke, Bang, silakan ceritakan gimana pengalamannya. Jadi waktu itu saya pernah kerja itu sebagai tukang mebel atau tukang bikin sofa, servis sofa di daerah Kebayoran Lama. Terus ada kali 5 tahun, 5 tahun pindah lagi tempat, jadi di daerah Wadas. Di daerah Wadas itu saya kira-kira sekitar 3 bulan. Nah, habis itu saya ada penawaran dari teman, ada proyek kira-kira di Bali tuh. Di Bali kurang lebih 1,5 tahun, mau diambil atau enggak nih. Saya pikir-pikir lagi, ninggalin keluarga di rumah kan, oke lah, nggak apa-apa, yang penting buat keluarga gitu kan. Nah, pada saat itu di Bali itu saya 3 bulan pertama, 3 bulan 3 bulan pertama saya di Bali itu dikasih rumah satu kontrakan sama teman-teman. Nah, tiap malam itu saya pulang malam. 1 bulan pertama itu tidak ada apa ya, tidak ada sesuatu yang janggal gitu di dalam rumah kontrakan itu. Jadi di Bali itu apa Bang? Ininya apa? Project yang sama mebel juga Project gitu. yang sama. Jadi di Bali itu kita kerja sama istilahnya bos Bali, bikin satu hotel. Nah, di satu hotel itu furniturnya dari gorden, bangku segala macam itu kita yang buat. Dikasih waktu itu 1,5 tahun lah. 1,5 tahun itu ya itu 3 bulan pertama saya di situ. 1 bulan saya rasa masih aman. Istilahnya belum menemukan hal-hal yang aneh. Nah, masuk ke bulan berikutnya, tiba-tiba malam. Cerita pertama ketemu ibu ini malam. Jadi sosok yang saya ceritakan ini seorang ibu-ibu ya. Umur mungkin di atas 50-an, di atas 50 lebih. Jadi pertama saya pulang malam itu, saya masih ingat itu hari, kalau nggak salah hari Kamis, malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat itu, saya pulang diantar sampai depan gang. Pas saya jalan mau masuk ke arah kontrakan, sebelah kontrakan saya itu persis ada gerbang rumah itu bangku, ada dua baris bangku. Di bangku yang sebelah kanan itu ada ibu-ibu. Nah, si ibu ini pakai baju kebaya. Yang saya ingat sih ada 3 kebaya, cuman hari pertama ketemu itu pakai kebaya warna kuning. Ibu ini saya tanya, ibu jam tengah malam begini kok ibu masih di luar, kenapa belum masuk? Tapi beliau tidak menjawab sama sekali. Bahkan menengok saya, melihat atau nengok saya pun enggak. Nah, saya izin masuk, ibu saya masuk duluan. Begitu saya masuk, saya keluar lagi, itu ibu udah nggak ada.
Jam berapa itu Bang kejadian? Sekitar jam 11 lewat ya 11.50 lah, 11 hampir jam jam 12 malam ya. Saya keluar lagi, saya tengok udah nggak ada. Saya pikir ini ibu udah masuk nih. Iya. Ah, mungkin udah masuk. Hari berikutnya saya pulang, si ibu itu ada lagi di depan, tapi masih istilahnya dengan duduk yang sama, baju yang sama. Jadi ditegur apa diapain juga tetap aja masih nggak nengok, nggak jawab, nggak apa sama sekali. Hari berikutnya datang nggak ada. Saya ke situ lagi, hampir ketemu ibu itu sebulan 3 kali. Sebulan itu 3 kali. Hari berikutnya nggak ada. Saya pikir memang ada orang tua itu di situ. Yeah. Di rumah itu ada sosok ibu itu. Saya pikir kan. Begitu hari berikutnya lagi sekitar ketemu lagi malam Kamis di minggu berikutnya. Itu beliau pakai baju warna merah, ganti baju merah. Tapi waktu itu saya bukan habis pulang kerja. Jadi kejadian itu setelah saya dari warung. Saya keluar sore itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam itu saya ke warung. Pergi ke warung. Itu nggak ada di luar itu nggak ada ibu itu. Nah, habis itu saya ke warung, balik lagi, ibu itu sudah ada di situ, lagi duduk lagi, Bang. Lagi duduk di bangku itu. Tapi ini siapa? Kok beda bajunya? Saya bilang. Ini ibu yang kemarin bukannya. Nah, tapi ya itu saya tegur lagi, nggak jawab lagi. Nengok enggak, tapi saya perhatiin itu. Ini kok ibu matanya besar, apa sih ini pupil ya? Pupilnya kok besar kayak kantong mata bawah. Yeah. Itu kok kayak orang habis nangis gitu. Ibu kenapa? Saya ngelihat saya tegur, saya nggak nyapa juga. Istilahnya nggak menjawab. Saya tegur, Bu, kenapa masih di luar? Belum masuk. Seperti biasa saya tanyain seperti itu terus. Karena memang udah malam, ibu-ibu umuran segitu kan. Ngasih nunggu siapa gitu kan. Nggak ngejawab, tapi saya perhatikan kok matanya di kelopak mata sini kayak orang habis nangis, besar gitu, besar. Nah, saya udah Bu, saya izin masuk duluan. Saya masuk duluan lagi, nggak ada. Next berikutnya lagi pulang kerja rutinitas setiap hari. Saya hampir tuh 1 bulan full. Dari awal saya datang di situ, saya kan juga namanya baru ya, belum kenal lingkungan situ. 1 bulan pertama di situ aman, tidak ada apa-apa. Bulan keduanya saya berjumpa dengan beliau sekitar 1 bulan 3 kali. Bulan berikut, di bulan terakhir saya istilahnya mau pulang ke Jakarta, itu saya hampir setiap hari ketemu. Hampir setiap hari, Bang. Jadi kayak orang istilahnya kita kerja bareng tapi ketemunya pas malam. Iya. Setiap malam. Saya kadang pulang 12:30, kadang pulang jam 11 di situ. Itu ada. Istilahnya ibu itu tuh tiap hari ada terus. 12:30 pun ada, Bang? Hampir setiap hari saya pulang ke warung gitu. Karena kalau memang saya kan jadi begitu pulang nggak makan di jalan, tapi beli di warung, masak dulu, masak di dalam kan. Iya. Ya, warung itu memang bukan non-stop 24 jam. Jadi saya hampir setiap hari kadang juga makan di warung di situ, nongkrong di situ dulu kan. Daripada di kontrakan PT gitu. Nah, hampir tiap malam saya ketemu terus. Saya sapa terus. Ibu, saya masuk duluan. Ibu, saya masuk duluan. Singkat cerita, sekitar H-3, saya penasaran. H-3, Bang Alam H-3 saya mau balik ke Jakarta. Itu saya penasaran. Ketemulah pagi itu sama anak si pemilik rumah tersebut. Sedang bersih-bersih halaman rumah di depan. Dengan istilahnya saya beranikan untuk bertanya. Karena saya penasaran, ini ibu kok tiap hari ada di luar, kenapa nggak disuruh masuk gitu ya. Saya tanya. Cewek juga anaknya. Ibu, maaf, ibu-ibu yang suka malam duduk di depan siapa ya? Saya tanya begitu. Ibu-ibu yang mana, Mas?
ada kok ibu-ibu tiap malam saya tegur di sini, tapi beliau juga nggak pernah punya apa, Bu. Istilahnya saya kirain memang ibu saya lagi nungguin siapa, tapi hampir tiap malam ibu ini sendirian duduk di bangku ini, Bu. Di bangku ini loh. Ibu yang mana ya? Kalau sebentar deh Mas, ibu itu bilang, saya masuk dulu, saya ambil HP dulu, saya ngeliat-liat foto dulu. Saya dikasih lihat tuh Bang, dikasih lihat foto satu keluarga itu. Nah ini ibu yang ini, saya bilang, loh, yang benar Mas, yang mana? Ibu ini atau ibu yang depan rumah situ? Enggak Bu, kalau ibu yang depan rumah, saya pernah ngeliat sekali, itu pun siang. Saya memang di sini kan juga belum begitu lama kan, saya bilang gitu. Loh, ibu ini, bener yang Mas tiap hari lihat di sini? Iya Bu, lagi duduk di sini. Makanya saya beranikan bertanya sama ibu karena saya penasaran sebelum saya istilahnya mau pulang ke Jakarta nih, kok ibu ini nggak pernah mau saya tegur ataukah merasa terganggu dengan kehadiran kita kalau tiap malam berisik atau apa gitu kan. Makanya saya nggak enak makanya nggak mau ngomong gitu kan. Kata si mbak itu, ibu itu, saya pengen manggilnya juga ibu juga, kata si ibu itu, Mas ini ibu saya. Loh ibu Mbak, tapi sudah 5 tahun yang lalu udah nggak ada. Itu 5 tahun yang lalu sudah nggak ada. Saya langsung bener-bener gimana ya? Tuh, saya langsung merinding lagi kalau keinget ke situ, Bang. Iya, saya juga merinding, Bang. Langsung merinding lagi tuh kalau keinget situ. Jadi si ibu itu bilang, ibu ini sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Sedangkan setiap hari 1 bulan terakhir ini kok saya nemuin. Memang kondisinya saya ceritakan loh. Saya ceritakan ke anaknya itu, Bu, ini mohon maaf, saya hampir setiap hari itu ketemu ibu. Tapi jamnya ya kadang setengah 12 saya pulang dari warung atau nggak pulang kerja. Itu saya ketemu, Bu. Tapi si ibu ini nggak pernah jawab, nggak pernah apa. Cuman matanya si ibu itu tembem kayak ngelihat orang habis menangis lah. Menangis, nggak pernah sama sekali negor. Loh, iya Mas, ini ibu saya. Ini memang ibu saya, tapi memang udah 5 tahun. Ini udah nggak ada. Saya juga nggak tahu. Ya ibu pasti nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Istilahnya ini orang ketemu saya juga nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe 5 menit. Orang cuman saya lewat ngobrol, Ibu, saya masuk duluan. Bu, masuk duluan. Nah, tapi itu ditegur sangat pas sekali, nggak pernah. Istilahnya nengok enggak, tapi saya perhatiin mukanya kok kayak muka habis menangis saja. Udah tiap hari gitu aja. Loh, kenapa ya Mas ya? Loh, saya kurang tahu, Bu, masalahnya. Nah, besok 2 hari kemudian, di malam 2 hari itu nggak ada. Malam 2 hari kemudian. Sebelum Bang Alam mau balik ke Jakarta nih. Ini balik ke Jakarta nih, proyeknya habis atau? Memang per 3 bulan. Oh, per 3 bulan per 3 bulan saya kan pulang. Baru boleh pulang itu kan per 3 bulan. 3 bulan pulang ke Jakarta, ntar balik lagi. Ntar balik lagi, 3 bulan lagi, balik lagi. Nah, dari terakhir itu, paginya saya mau pulang ke Jakarta. Saya pulang ke Jakarta. Malamnya saya biasa nongkrong sama teman-teman di warung. Nongkrong sama teman-teman. Cuman teman-teman masih pada di warung, saya izin balik. Karena memang udah larut malam, udah sekitar 12:30 lah. Saya izin balik. Begitu pulang di jalan, saya karena udah dikasih tahu anaknya ya. Jadi saya agak sedikit gimana gitu. Memang bener, ya dalam hati saya sih memang takut. Aduh, jangan sampai ketemu lagi. Dan itu kejadian. Ketemu lagi, Bang? Ketemu lagi. Beda hadap, tapi si ibu itu duduk beda madepnya. Biasanya beliau madep ke kiri. Ini warung saya kan adanya dari sebelah kanan. Oh, biasanya membelakangi gitu. Biasanya berhadapan ketemu. Oh, biasa berhadapan. Iya, kan karena dari rumah nih, ini rumah saya. Tempat kerja itu kan jalurnya dari kiri. Sedangkan warung itu sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, si ibu ini seolah-olah kayak menyambut saya pulang. Madepnya ke kanan, ke arah rumah kontrakan saya. Ke arah rumah kontrakan saya. Saya jalan, begitu depan gerbang. Ibu kenapa? Saya beranikan tanya, Ibu kenapa? Kenapa setiap hari ada di sini? Dan kenapa
cuman saya yang bisa istilahnya nemuin ibu. Tanya begitu, Bang? Saya tanya begitu. Beliau masih tetap nggak jawab. Begitu saya, oke, ibu nggak apa-apa. Saya juga di sini cuman istilahnya numpang. Saya ke sini dari Jakarta ke sini numpang cari rezeki buat keluarga saya. Ibu tolong jangan ganggu saya dan teman-teman yang ada di kontrakan ini. Kalau memang ibu asli orang sini, saya mohon maaf, saya minta izin. Si ibu itu baru bilang, Mas, tapi dengan nada nggak seperti manusia normal ya, cara berbicara dia segala macam. Mas, manggil saya mau minta tolong. Saya gambarkan dengan asli, maksudnya bahasa manusia normal gitu kan. Intinya dia mau minta tolong. Sampaikan ke keluarga saya. Tengok makam saya. Bilang gitu, Bang? Tengok makam saya. Penerbangan saya jadwal dibelikan tiket jam 11. Saya pagi-pagi sudah gedor-gedor pintu. Karena kepengen nyampein amanah dari si ibu itu. Oh iya. Gedor-gedor ke pintu rumahnya. Bu, permisi, ibu permisi. Ada apa, Mas? Yang orang rumah dan bapaknya, si bapak-bapak itu juga. Saya baru 3 bulan di situ baru ketemu karena memang di lingkungan situ kayak lingkungan kontrakan, tapi lingkungan kontrakan di perumahan. Jadi sepi. Ya. Jadi sepi. Nah, si bapak itu, kenapa Mas, ada apa? Saya sempat kemarin 2 hari yang lalu sempat ngobrol sama ibu. Begini. Ketemu, mohon maaf, ketemu ibu yang sudah nggak ada di sini. Itu tadi malam menyampaikan pesan ke saya. Minta tolong. Ibu makam. Saya juga baru tahu ya kalau di Bali itu ada yang dimakamin juga ya. Kirain saya juga nggak begitu paham, kirain saya mohon maaf di ngaben gitu kan. Saya juga nggak tahu kalau ibu dimakamin atau gimana. Tapi yang jelas semalam ibu bilang ke saya, minta tolong pihak keluarga ibu tengok ke makam. Saya nggak tahu di sana ada apa, saya juga nggak tahu sama sekali. Nah, si bapak itu bilang, Mas yakin? Nggak percaya juga kan? Saya juga nggak percaya, Pak. Kalau ibu nyampeinnya ke saya. Iya. Si bapak itu bilang, iya Pak. Si ibunya nyambungin. Iya Pak. Si Mas ini kemarin ketemu saya pagi lagi bersih-bersih, ngomong seperti ini. Nah, tadi malam saya ketemu lagi sama ibu dan nyampein seperti ini Pak. Dari pihak keluarga minta tolong. Oh ya Mas, kalau gitu si bapaknya, gimana kalau kita bareng-bareng ke sana? Mohon maaf Pak, jauh atau dekat nih? Soalnya saya juga nggak mungkin kalau harus ketinggalan pesawat. Saya tiket itu dibayarin bos cuma 3 bulan sekali Pak. Saya gituin kan. Enggak Mas, nggak jauh kok. Mas nanti ke bandaranya biar saya anterin. Ya. Jadi dari makam langsung ke bandara nggak apa-apa. Biar teman-teman yang lain, ya udah saya izin dulu ke bos kan. Biasanya kan memang ada supir yang anterin. Pak, saya mau pergi dulu, nanti biar saya ditinggal aja nggak apa-apa. Barang-barang saya sudah saya bawa semua. Nanti langsung ke bandara, langsung ada keperluan sebentar Pak. Awas lo jangan sampai tinggal ya. Oke iya Pak. Di situ saya samperin sama keluarganya. Anak, cucu, sama istrinya. Begitu nyampe sana, si makamnya ibu itu pas nisan kepala itu ambles. Wah, ambles Bang? Amblas, bener-bener amblas sekitar ya ada 2 meter. Langsung si anak itu di situ nunduk, malu, nangis apa segala macam. Mungkin ya mohon maaf ya, saya juga nggak tahu kalau nggak pernah ditengokin atau gimana. Mungkin belakangan ini 2 bulan atau 3 bulan nggak nengok atau gimana, mungkin aja kan namanya ada kesibukan apa segala macam. Tapi yang jelas kok ibu ini kenapa nitip pesannya ke saya? Itu yang saya jadi pertanyaan. Dan cerita ketemu si ibu ini benar-benar bikin apa ya? Satu pengalaman pertama. Saya biasa juga ngelihat tapi nggak yang seperti ini, Om. Bener-bener ini yang bener-bener istilahnya saya bukan bisa ya. Jadi apa sih namanya?
Saya tidak menganggap saya bisa melihat sosok yang aneh-aneh, saya enggak. Tapi memang sewaktu-waktu pernah ada ngelewat atau segala macam. Cuman ini yang paling benar-benar paling parah. Nah, waktu Bang Alam ngelihat ibu-ibu ini, itu dia biasanya lagi ngapain tuh, Bang? Dia diem, hanya mainan apa sih? Yang buat jepit rambut tuh. Oh, jepitan rambut. Jepitan rambut. Nanti ya udah di gini aja. Tapi dia duduk. Dan saya ketemu juga nggak pernah lama kan. Saya tegur. Yang paling lama ya itu, yang beliau nitip pesan itu. Itu si ibu itu duduk aja. Udah tak. Jadi yang apa? Bisa jepit-jepit gini. Iya. Yang kayak gini tuh kan ada tuh. Iya. Nah itu saya terakhir ketemu sama dia tuh nggak ada tuh yang mainan gitu. Jadi dia bener-bener real duduk kayak orang asli duduk gitu. Saya karena makanya saya anggap itu memang ibu si pemilik rumah ini. Makanya bener-bener mirip persis asli orang itu. Jadi malam pertama saya ketemu dia pakai baju kuning, kedua, ketiga sono ganti, tapi hanya dengan 3 kebaya. Pakai kebaya warna kuning, merah sama hijau. Itu yang saya sering lihat. Dan Bang Alam nggak merinding atau ada? Nggak ada rasa. Nah, pas merindingnya itu ya yang setelah diceritain dengan anaknya itu. Iya. Sampai hampir tiap malam saya benar-benar berdoa itu jangan sampai ketemu. 2 malam itu memang nggak ketemu. Dari H-3 ketemu, 2 malam itu nggak ketemu. Tapi di malam terakhir saya mau pulang, itu yang terakhir ketemu. Nah itu kan Bang Alam berarti 3 bulan pertama 3 bulan pertama. Udah gitu kan setelah ke Jakarta balik lagi ke Bali. Balik lagi ke Bali, betul. Saya di Jakarta itu dikasih libur sekitar 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Saya ceritain juga tuh sama keluarga di rumah. Keluarga juga aneh, Mas. Biasanya kan Mas nggak pernah kalau istri saya kan manggil Mas gitu kan. Biasanya Mas nggak pernah istilahnya ngelihat yang ngobrol sampai tiap hari segitu kan. Di rumah juga kadang minggir, sono lewat, paling begitu tuh kata istri ya kan. Terus kadang kalau di tempat kerja yang dulu juga pernah kan kayak gitu. Cuma ya lewat-lewat doang gitu kan. Itu juga kaget kan. Wah, terus gimana tuh? Ya nggak tahu kelanjutannya. Kan Mas pulang, mungkin ada. Begitu saya sampai lagi ke Bali, si anak dan menantunya itu sampai bilang makasih Mas Alam, makasih banyak karena udah ngasih tahu. Ya bukan saya ibu, bukan saya Pak, ibu sendiri yang ngasih tahu. Cuman ya mohon maaf, titip pesan saya sering nggak ditengokin, biarpun itu sudah menjadi makam. Ya mohon maaf dalam ajaran Islam minimal dalam 1 bulan itu 1 kali Bu. Bukan saya mengajari, saya bilang gitu kan. Kata, iya Mas. Hari berikutnya saya seminggu di situ nggak ngeliat, nggak ketemu lagi. Ketemu lagi terakhir saya mau pulang. Nongol lagi. Di bulan 3 bulan berikutnya? 3 bulan berikutnya, nongol lagi. Ada yang aneh. Anehnya gimana nih? Anehnya, setelah mungkin udah dibetulin semua segala macam, si ibu itu mukanya bersinar. Cerah. Jadi malam-malam itu si mata ibu juga udah nggak kelihatan. Nggak bengkak lah ya? Nggak bengkak. Begitu saya nggak sebenarnya nggak malam, cuma di bulan ketiga, tapi nggak malam terakhir saya mau pulang sih. Masih ada beberapa hari lah gitu jadwal saya untuk pulang gitu kan. Jadi si ibu itu bilang terima kasih. Terima kasih. Mas, terima kasih. Saya bilang, sama-sama Ibu. Tapi mohon maaf, saya cukup sampai di sini. Saya di sini biar tenang. Saya nggak, istilahnya, saya juga nggak merasa terganggu dengan adanya Ibu. Saya sampai, hampir 5 menit saya ngobrol. Oh, 5 menit? 5 menit saya ngobrol sama beliau. Di bulan kedua saya ke Bali ya, di bulan ketiga, di keberangkatan kedua, dan itu pun udah menjelang saya mau pulang lagi. Itu udah nggak,
dari awal saya datang ke Bali yang kedua Iya. sampai dengan itu tuh saya udah nggak ketemu. Tapi di situ obrolan terakhir saya hampir sampai 5 menit. Yang diobrolin apa? Apa itu, Bang? Nanyain keluarga saya semua. Oh. Si ibu itu. Mas Alam. Ya gitu dengan nada yang istilahnya kayak putus-putus gitu kan. Iya. Mas Alam keluarganya gimana? Kemarin pulang sehat. Kayak orang normal, Om. Kayak orang normal. Bang. Kayak orang normal. Kayak orang normal. Nah, pokoknya intinya 5 menit itu dengan obrolan yang biasa lah. Iya. Itu obrolan yang biasa, istilahnya beliau itu mengucapkan terima kasih segala macam. Yang bikin kaget saya yang terakhirnya, begitu mengucap terima kasih, saya belum nengok, ibu itu sudah nggak ada. Yang biasanya saya ngelihat, saya nengok lagi nggak ada. Ini saya belum nengok, bener-bener di depan mata hilang. Dia hilangnya terbang atau gimana, Bang? Bener-bener lep. Jadi di pandangan mata saya itu udah nggak ada. Saya istilahnya mungkin saya berkedip kali, begitu kedip normal gitu kan, itu orang udah nggak ada. Begitu, ya udah Mas, terima kasih. Tapi dengan bahasa yang gitu kan. Begitu bilang terima kasih, saya belum nengok sama sekali, saya nggak nengok. Loh, saya langsung kaget, loh, hilang, udah nggak ada. Hari berikutnya, udah sampai saya pulang. Saya berangkat lagi ketiga kalinya, nggak ada sama sekali. Udah nggak ketemu ya, sampai terakhir Bang Alam sampai kerjaan dengan selesai, ya? Istilahnya proyek sudah selesai, sudah habis, itu udah nggak ada. Udah bener-bener udah nggak ketemu lagi. Gitu. Saya juga alhamdulillah bisa tenang hidup saya di Bali gitu. Hidup yang singkat dengan cerita yang singkat mungkin, tapi mendalam, kenang-kenangan. Itu mah nggak singkat Bang. Berarti lumayan panjang ya. Sobat di luar nalar, pengalamannya Bang Alam ini menurut gua serem banget ya. Serem banget, dan itu nggak sampai ke mimpi apa gimana gitu, Bang? Enggak ya? Alhamdulillahnya enggak. Kalau mimpi sih enggak. Nah, itu mungkin pesan yang disampaikan adalah jangan males lah kita untuk merawat, dan ya rajin-rajin lah untuk berkunjung ke makam orang tua yang sudah nggak ada. Dan sebentar lagi kan kita mau puasa nih. Nah, biasanya kan kita kan ke makam orang tua ya. Nah, kalau bisa sih jangan 1 tahun sekali ya. Jangan 1 tahun sekali. 1 bulan sekali lah. Oke, Sobat di luar nalar, begitu tadi cerita pengalaman dari Bang Alam. Mudah-mudahan udah nggak kembali lagi nih Bang ya, udah kelar ya? Udah aman. Udah selesai. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.